sedikit memberitahu tentang perbedaan yang mencolok antara NFT dan DFT. Nah, ini di rak hijau ini rak pertama kali yang kita buat dari tahun 2012. Alhamdulillah masih bertahan sampai tahun 2020. Nah, ini adalah sistem DFT atau Deep Flow Technique. Jadi DFT itu masih ada air yang menggenang di pralonnya, ya, masih ada yang menggenang setengah pralon ini. Makanya dikatakan Deep Flow Technique. Nah, ini dia sistemnya rata, datar, jangan sampai ada yang miring, karena kalau ada yang miring nanti airnya tidak maksimal sirkulasinya, bisa menyebabkan bocor juga. Kelebihannya untuk sistem DFT ini, kita tidak usah khawatir ketika listrik yang mengalirkan air itu mati, listrik yang menghidupkan pompanya mati. Karena ketika mati listrik atau mati lampu itu air masih ada yang menggenang di sini, dan tanaman masih bisa menghirup airnya atau memakan airnya. Terus untuk masa panen biasanya dia lebih lama dibandingkan dengan NFT. Nah, ini contoh NFT yang sebelah sini. Ini tanaman di rak DFT ini sudah hampir 2 minggu lebih, ya. Beda dengan NFT, baru kita pindah sekitar seminggu yang lalu lah, seminggu lebih, tapi hasilnya sudah mau mengalahkan rak yang ada di rak DFT ini. Nah, ini kekurangannya, masa panennya agak lebih lambat, terus oksigennya agak lebih sedikit dibandingkan dengan yang sistem NFT. Nah, selain itu sistem DFT ini sangat cocok di tempat-tempat yang airnya masih terbatas atau listriknya yang masih terbatas, kayak seperti di pedalaman teman-teman yang ada di Sangatta, Penajam, terus juga di Bontang. Nah, terus kita juga ada customer dari Pulau Popoongan, ya. Pulau Popoongan itu sangat jauh dari Balikpapan. Mereka kalau belanja ke tempat kita, nah mereka juga menanam hidroponik dengan sistem DFT, ya, karena listrik dan air di sana terbatas. Airnya mengandalkan air hujan, listriknya pun hanya hidup ketika malam saja. Nah, itu sangat cocok menggunakan sistem DFT. Nah, lanjut ke NFT. Ini contoh rak NFT. NFT itu adalah kepanjangan dari Nutrient Film Technique. Jadi Nutrient Film Technique itu perbedaannya, ya, seperti yang di definisinya tadi, dia hanya mengalirkan airnya tipis-tipis, setipis film gitu, ya, tipis gitu. Nah, ini airnya cuma ngalir aja sirkulasinya. Nah, lebih enak lagi untuk sistem NFT, kita lebih sarankan untuk menggunakan guli atau talang air, ya, talang hujan seperti ini. Nah, perbedaan mencolok dari sistem NFT dibandingkan dengan DFT, dia mempunyai kemiringan. Nah, biasanya yang kita pakai ini kemiringannya itu 5% per meternya. Jadi per meter kita miringkan sebanyak 5%. Kelebihannya untuk rak NFT ini, bagi teman-teman yang sudah berhidroponik skala produksi, biasanya lebih kita sarankan untuk menggunakan sistem NFT, ya, karena masa panennya yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem DFT. Mau nggak mau, ketika mati lampu, ya, bagi teman-teman yang sudah skala produksi, dia harus menyiapkan genset gitu, ya, untuk menghidupkan listriknya. Kalau hanya sekedar hobi, ya bisa aja kita siram manual gitu.
Ini masih skala hobi di rumah, belum yang di kebun ya. Nanti di kebun akan kita posting juga. Kalau yang di kebun kita itu menggunakan sistem NFT semua. Ini baru sekitar 1 minggu lebih setelah semai. 2 mingguan ya. 2 minggu ini, 2 minggu. 2 minggu setelah semai, alhamdulillah sudah ada yang siap panen ya. Kelebihannya ya selain masa panennya lebih cepat, terus juga oksigen yang ada di dalam talang ini dia lebih melimpah, jadi tanaman akan lebih subur dan lebih bagus pertumbuhannya. Oke, itu dulu mungkin ya dari kita Miski Farm. Semangat selalu berhidroponik, mari kita mulai dari rumah kita untuk membantu peningkatan pangan.